Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rivaldi Adrian Sihaan dengan NIM 11S24013 Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah implementasi dari Interprocess Communication atau IPC. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa C di Linux. Nah, IPC ini sangat penting karena dalam sistem operasi, setiap proses memiliki ruang memori yang sangat terisolasi. Nah, jika mereka ingin berbagi data, operating sistemnya harus menyediakan jalurnya. Nah, mari kita bedanya untuk dari kodenya, yaitu bagian pemrograman, yaitu bagian B. Nah, di sini kita akan membuka file dari program kita yaitu basic pipe basic. Nah, nah ini merupakan file pertama kita yaitu pipe basic.c. Nah, ini merupakan bentuk IPC yang paling sederhana. Nah, untuk kodenya yaitu di sini pada fungsi main kita mendeklarasikan array integer yaitu P2, P array 2. Nah, saat kita memanggil fungsi fungsi pipe P, pipe P, nah sistem operasi menciptakan sebuah buffer atau memori virtual di kernel dan memberikan dua file descriptor. Nah, P1 di sini P1 di sini merupakan ujung untuk menulisnya. Lalu dan P0 ini merupakan ujung untuk baca. Nah, di sini kita bisa melihat kode memanggil fungsi write write P1 MSG1 MSG size. Nah, di sini dia untuk masukkan string yaitu hello world ke dalam memori kernelnya. Lalu seketika itu juga eh, kode memanggil kode juga memanggil read penol in buff MSG size, yaitu untuk mengambil data tersebut dan menyimpannya di variabel in buff. Nah, untuk outputnya sini kita akan mengcompile-nya. Nah, nah seperti yang kita lihat di sini, ketika kita jalankan di sini outputnya adalah hello world, hello, world. Nah, program ini membuktikan bahwa mekanisme penyimpanan sementara atau pipe yang disediakan oleh operating system berfungsi dengan baik. Meskipun ini hanya dilakukan di dalam satu proses tunggal. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan yaitu di program yaitu pipefort.c. Nah, seperti yang kita lihat di sini pada program yang kedua yaitu pipefort.c. Di sini level untuk dari kodenya itu lebih naik lagi dari pipe basic tadi. Di sini dia menggunakan dua proses yang berbeda yaitu di sini dia menggunakan proses yaitu parent and child. Nah, syarat menggunakannya yaitu kedua prosesnya harus memiliki hubungan atau ancestor yang sama. Nah, untuk kodenya di sini, nah, untuk kodenya di sini nah, di sini kita membuat dua buah pipe yaitu FD1 dan FD2. Nah, di sini mengapa dua? Karena pipe bersifat searah atau half duplex. Nah, untuk komunikasi dua arah, kita butuh dua pipe. Lalu fungsi fork ini, lalu fungsi fork ini,
Eh, Lalu fungsi fork dipanggil seketika OS akan mengcloning proses ini menjadi dua. Nah, nah di sini pada blok parent yaitu P lebih besar dari nol. Di sini parent baca input dari user. Lalu dia menutup saluran baca FD1 array nol. Nah, karena tidak butuh dan di sini dia mengirimkan teks ke child lewat FD1. Lalu eh, parent manggil wait null yang merupakan sistem OS untuk menahan parent sampai child selesai bekerja. Nah, di sini selanjutnya yaitu di block child atau else. Nah, block child ini yaitu yang else ini di sini child membaca data dari eh, FD1 erase. FD1 dia child ini membaca data dari FD1 array nol. Nah, lalu ia menggabungkan dua data tersebut dengan kalimat interprocess communication menggunakan perulangan for. Setelah digabung, child mengirim hasilnya kembali ke parent lewat pipe kedua FD itu FD2 array 1. Nah, untuk output yang akan ditampilkan dari program ini yaitu, nah di sini kita akan jalankan. Nah, di sini kita masukkan untuk inputnya yaitu kita masukkan sysop. Nah, nah di sini kita telah mengetik sysop. Nah, proses child akan menggabungkannya. Nah, parent yang tadinya menunggu atau wait akan terbangun dan akan membaca hasilnya dan mencetak yaitu concatenates string sysop interprocess communication. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke program selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pipe fork update. Nah, nah ini adalah kode program kita yang selanjutnya yaitu pipe fork update .c. Nah, ini merupakan modifikasi dari file sebelumnya yaitu pipe fork. Nah, untuk kodenya di sini eh, dia konsep sistem operasinya sama dengan sebelumnya. Namun di sini kita mengubah array yaitu fix fix str eh, menjadi identitas kita yaitu namanya namanya yaitu Rivaldi dengan NIM 11S24013 Prodi Informatika. Nah, satu hal teknis yang saya perhatikan adalah batas alokasi memori operating sistemnya. Karena teksnya menjadi jauh lebih panjang, saya harus mengubah ukuran buffernya. Di sini saya harus mengubah ukuran buffernya yaitu di sini saya harus mengubah ukuran eh, buffernya itu concache ester menjadi 100.
Saya harus mengubah conquistornya dari 100. Ini kita ubah menjadi eh 200. Nah, tidak jika tidak kita ubah, dia akan terjadi buffer overflow atau segmentation fault saat programnya berjalan. Nah, untuk hasil yang akan ditampilkan pada outputnya kita akan lihat. Nah, di sini saya akan memasukkan inputnya itu sysop. Nah, seperti yang kita lihat di sini, setelah saya masukkan sysop, program di sini sukses memproses dan dia mencetak hasil gabungannya tanpa error, yaitu concatenate string sysop, nama Rivaldi, NIM 11S24013, prodi informatika. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya kita masuk ke program yaitu pipewr.c dan juga program piperw.c. Nah, di sini kita akan bukanya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk eh, filenya. Mari kita bedah untuk yang pertama di sini pipewr.c, yaitu dia bertindak sebagai user 2 atau pengirim awalnya. Nah, pada awal program untuk pipewr.c ini M, fungsi mk vivo eh, slash tem slash my vivo 066 ini dipanggil. Nah, ini menginstruksi kernel untuk membuat sebuah special file Vivo bernama yaitu myvivo angka eh, myvivo. Nah, angka 066 ini akan memberikan izin agar file tersebut bisa dibaca atau ditulis. Nah, setelah itu program akan masuk ke dalam perulangan yaitu while 1 untuk memulai simulasi percakapan. Nah, di sini pada FD Open myvivo ron o underscore ronly, di sini merupakan baris yang membuka Vivo khusus untuk menulis. Nah, di dalam Linux fungsi open pada Vivo bersifat blocking. Artinya jika user 2 menjalankan baris ini, eksekusi program akan otomatis tertahan atau berhenti sementara sampai ada proses lain atau dari user satu yang membuka file yang sama untuk membaca O underscore erdonly-nya. Nah, setelah jalurnya terbuka, nah di sini program menggunakan itu fgetch untuk merekam ketikan kita, lalu mengirimnya melalui fungsi yaitu write eh, write fd array 2 strlen array 2 tambah satu. Nah, di sini selanjutnya di sini ada eh, fungsi close fd, yaitu di sini kita panggil. Nah, di sini untuk fungsi close fd ini dia sangat penting untuk memberi sinyal end of file ke penerima agar ia tahu pesan sudah selesai dikirim. Nah, terakhir user 2 buka ulang Vivo untuk mau dibaca yaitu eh, open my Vivo o underscore erdonly dan kembali terblokir menunggu balasan dari user satu. Selanjutnya kita akan bahas program selanjutnya yaitu pipe rw.c.
Jadi di sini untuk pipe RW.C ini untuk logika program ini dia merupakan eh, kebalikan dari user 2. Nah, di sini di dalam while satu, di sini program akan memanggil fd1 open my vivo o read only. Ia akan menunggu atau akan blocking sampai user 2 siap menerima data. Nah, di sini begitu pesan masuk atau di sini begitu pesan masuk yaitu di sini ada read fd1 star 180. Di sini dia menarik data dari buffer kernel dan menampilkannya ke layar dengan printf lalu menutup salurannya. Selanjutnya giliran user satu yang beralih ke mode tulis yaitu open my vivo uh, only. Di sini dia meminta input dari keyboard dan melempar balik pesannya lewat write. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan programnya. Nah, di sini kita memakai dua terminal. Di sini kita akan memanggil yaitu read dot slash read. Lalu di sini kita buat dot slash write. Yang pertama kita buat dot slash read. Nah, setelah kita buat dot slash read ini kita perhatikan bahwa programnya di sini dia diam atau menggantung atau di sini dia sedang tertahan oleh operating system di fungsi open untuk menunggu datangnya si penulis. Nah, selanjutnya di sini kita akan jalankan yang write. Nah, proses blockingnya di sini saling lepas. User 2 kini meminta input. Di sini kita ketikkan hello, selamat pagi. Nah, begitu ditekan enter, data mengalir lewat memori kernel dan seketika terminal user satu di sini di terminal user satu di sini dia mencetak user satu hello selamat pagi. Nah, sekarang keadaan berbalik, user satu yang meminta input. eh, di sini kita ketikkan apa materi praktikum minggu ini untuk kita kirimkan ke user 2. Nah, di sini pesan tersebut eh, akhirnya terkirim ke ke program write-nya dan muncul di layarnya. Nah, di sini untuk mekanisme blocking input outputnya pada sistem operasi inilah pada sistem operasi di sini dia sangat menguntungkan. Di sini kita tidak perlu repot buat algoritma sinkronisasi manual yang rumit. Nah, kernel Linux di sini sudah mengatur antreannya sehingga komunikasi dua arah ini berjalan rapi, bergantian dan tidak saling menumpuk. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjalankan oh, itu yang kita akan menjalankan selanjutnya yaitu tugas program pemrograman yaitu ada program pertama yaitu master.c dan program kedua yaitu worker.c. Nah, di sini kita akan mengaplikasikan untuk bagian tugas pemrograman ini kita akan mengaplikasikan namepad
untuk tujuan membagi beban kerja, yaitu membagi tugas, membuat data dan mengurutkan data ke dua program yang berbeda. Ini kita akan menampilkan file dari program kita, yaitu master.c. Nah, seperti yang terlihat pada layar di sini untuk program master.c-nya, dan untuk program master.c ini dia bertugas sebagai inisiator atau pertama inisiator. Nah, di sini yang pertama di sini eh, program meminta input jumlah elemen dan membuat array berisi yang angka random. Nah, kemudian ia membuka jalur Vivo, yaitu tempe eh, tempe under tempe slash sum dengan mode tulis yaitu all only. Nah, program memanggil fungsi yaitu sini program memanggil fungsi yaitu write. Nah, dia memanggil fungsi write dua kali. Nah, di sini program memanggil fungsi write yaitu dua kali. Pertama ia mengirimkan dia akan mengirimkan ukuran array-nya yaitu n yang ukurannya sebesar eh, size of integer. Kedua, ia mengirim looping isi array. Kemudian dia mengirim looping isi array, lalu mengirim data biner integer langsung eh, mengirim data biner integer langsung. Ini jauh lebih efisien di level OS ketimbang merubahnya ke string dulu. Setelah itu master buka ulang Vivo dengan mode baca yaitu read only dan kembali mengalami blocking sampai menunggu proses dari workernya selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan untuk uh, file dari workernya. Nah, di sini untuk file worker.c-nya di sini dia berjalan uh, sembari menampilkan animasi loading yang buka Vivo dengan mode baca. uh, Dia kan di sini sembari menampilkan animasi loading, ia akan membuka Vivo dengan mode baca yaitu read only. Nah, di sini ia membaca variable n terlebih dahulu. Setelah itu dia mengetahui nilai n. Nah, selanjutnya di sini setelah dia mengetahui nilai n ini dia pada nilai n ini sangat penting agar worker tahu berapa kali harus melakukan looping untuk membaca sisa array. Selanjutnya setelah datanya ditangkap utuh, worker memproses secara independen menggunakan algoritma yaitu bubble sort. Setelah terurut, ia membuka Vivo dengan mode tulis yaitu only dengan mode tulis yaitu only dan menembakkan data yang sudah rapi tersebut eh, kembali ke dalam master. Dan untuk jalan programnya itu seperti ini. Nah, di sini kita menjalankannya ya.
Nah, di sini kita akan masukkan eh, jumlah elemen yang akan diurutkan. Tapi sebelumnya kita juga menjalankan yaitu worker, dan di sini worker akan menampilkan loading yaitu menunggu dari masternya. Di sini kita masukkan jumlah elemen yang akan diurutkan yaitu 10. Nah, di sini nah pada di sini kita masukkan jumlah elemennya itu 10, dan di sini pada master dia akan membuat 10 elemen random. Lalu di sini yaitu elemen random yang dihasilkan yaitu 79, 99, 75, 95, 31, 9, 50, 33, 18, 64. Dan pada worker di sini dia akan menerima data yang tadi pada master. Nah, setelah dia menerima data ini, eh, worker ini akan mengurutkan dari data masternya. Dan di sini dia menampilkan setelah dia selesai mengurutkan, dia akan menampilkan worker selesai mengurutkan. Dan pada master.c-nya ini akan muncul dari data yang telah diurutkan dari workernya itu dia menghasilkan 9, 18, 31, 33, 50, 64, 75, 79, 95, 99. Nah, begitulah hasil dari master dan workernya. Nah, dari implementasi kode-kode yang tadi bisa dibuktikan bahwa IPC menggunakan pipe baik anonymous maupun name sangat bisa diandalkan. Nah, di sini OS menangani perpindahan memori buffer di background serta menyediakan fitur sinkronisasi otomatis menggunakan prinsip blocking. Nah, sekian penjelasan kode dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.